Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini kita akan melakukan tutorial cropping di Adobe Photoshop. Oke, langsung saja kita ke croppingnya. Di sini saya menggunakan sebuah gambar. Untuk Photoshopnya sendiri saya menggunakan Adobe Photoshop seri CS6. Untuk seri lainnya dia memiliki fitur yang hampir serupa. Di sini kita memakai Adobe paling baru yang mungkin bisa kita dapatkan di internet. Oke, kita langsung saja dengan tutorial cropping. Di sini untuk melakukan cropping kita memiliki dua opsi yang disediakan oleh toolbar di samping kita ini. Ada ini quick selection tool, ada juga pen tool. Nah, lalu apa yang kita gunakan untuk melakukan seleksi? Biasanya untuk para pemula itu menggunakan quick selection tool karena dia bakal lebih cepat. Seperti contoh menggunakan quick selection tool, jadi dia akan menseleksi bagian mana yang warnanya kira-kira serupa. Ini adalah hasil seleksi dari quick selection tool. Untuk lebih mudah, untuk menggunakan quick selection tool disarankan menggunakan gambar yang lumayan HD. Itu sebenarnya untuk memudahkan menyeleksi. Kalau kita zoom lebih dekat lagi sampai ke bagian pixelnya, nah sini dia sebenarnya potongannya itu agak keluar dari baris sesungguhnya. Itu ya tergantung dari kualitas gambar itu sendiri. Semakin bagus kualitasnya maka dia akan semakin rapi dan warna juga akan semakin rapat. Nah, ini mungkin hasil yang bisa didapatkan dari quick selection tool. Untuk mengurangi hasil seleksi yang tidak perlu, kita bisa menggunakan menu ini. Sini ada tanda kurang, subtract from selection, klik. Untuk mengecilkan kita bisa kurangin lewat sini, bisa kita 30 saja. Itu untuk mengurangi hasil seleksi. Oke, kita kurangin bagian ini, kurangi bagian ini, tambahkan dulu kurang kecil, kita kecilkan lagi untuk mengurangi. Agak suti bagian ini karena bagiannya kecil dan juga pixelnya semakin terlihat besar. Nah, kita unduh. Oke, di bagian yang lain oke, agak sulit. Oke, mungkin segini dulu. Nah, lalu untuk melihat hasil seleksi ini, misalnya kita ingin memindahkan hasil seleksi ini ke gambar lain, kita siapkan dulu background di gambar lain. Misal di sini saya menggunakan layar kosong atau ya layar kosong saja dulu sebagai contoh. Oke, di sini kita perkecil dulu. Oke, di sini kita bisa melihat hasil seleksi tadi yang sebenarnya masih ada yang kurang. Sebenarnya kurang rapi di sini. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita ada opsi lain yaitu menggunakan pen tool. Sebenarnya menggunakan pen tool ini terbilang cukup sulit dikarenakan kita harus melakukannya manual. Contoh saja, kita bisa untuk menghilangkan baris di sini. Baris sekitar sini kita hilangkan. Ini agak sulit ya menggunakan ini. Sebenarnya caranya agak cocok bagi yang sudah jago dan ingin dapat hasil yang maksimal, tapi akan sangat sulit bagi mereka yang baru di dunia editing. Nah, di sini kita kalau sudah melihat seleksinya, kita klik kanan make selection, enter. Nah, untuk menghilangkan ini kita hapus saja dengan mencet delete. Oke, bagian terhapus. Lihat lagi mana bagian yang harus kita hapus. Di sini ada bagian yang sebenarnya agak jelek ya, seperti ini, seperti di sini. Untuk memudahkan, lebih baik kita rapikan aja hasil seleksinya. Pertama tekstin dulu, kita rapikan, lakukan seperti hal tadi. Oke. Lihat ya. Oke, bagian mana lagi? Oke, misalnya bagian ini.
salah. Di dalam ya. Oke, ada kesalahan waktu saya lakukan seleksi. Kita hilangkan dulu. Untuk menghilangkan hasil seleksi kita bisa menggunakan Ctrl D. Oke, bagian ini. Oke, sudah hilangkan. Masih ada bagian yang dihilangkan lagi. Oke, di sini juga. Oke, untuk tips menggunakan pen tool, dia sebenarnya lebih enak langsung dibaca cepat banyak kayak gini, supaya gimana hasilnya itu bakal lebih rapi. Sesuai, jadi semakin kecil garis-garis vektornya tuh akan semakin rapi dia kelihatannya. Oke, bagian ini lagi. Oh, agak kurang rapi ternyata. Untuk memaksimalkan hasil, sering lakukan zoom. Jadi untuk mendapatkan baris di mana yang harus kita perbaiki. Sekian hasil seleksi dari saya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya lagi sih cara untuk supaya hasil seleksi itu jauh lebih baik. Itu sebenarnya tergantung dari kualitas gambar itu sendiri, kecepatan tangan teman-teman untuk melakukan seleksi, atau juga ketelitian dan lain-lain. Intinya sebelum memulai mendesain itu harus disiapkan ketabahan dan juga keteguhan, karena hasil dari tiap cropping itu ditentukan dari seberapa sabar kita melakukannya. Di sini saya hanya memberikan sedikit contoh melakukan cropping sederhana saja. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.